Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shinji Season 5. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka gak ada salahnya cuy untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Masih di tempat Raja Naga Laut Selatan, berapa kali harus kuulang kalau surga naga itu bukanlah monster. Coba lihat pembawa pesan dari surga bayangan yang berada di belakangku ini. Mereka datang dengan niat baik, tapi kalian semua bahkan tidak mencoba untuk menerimanya. Akan tetapi kalian malah ingin melawannya. Kenapa kita tidak bisa bekerja sama saja dengan mereka? Apa alasan kalian sehingga membuat kalian tetap ingin melawan mereka? Ini adalah kesempatan terakhir Raja Naga Sungai Putih. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Raja Naga Laut Selatan. Baiklah, Raja Naga Sungai Putih ingin bergabung Laut Selatan. Kau harus menepati janjimu, jangan kecewakan aku, jawab Raja Naga Sungai Putih. Aku selalu menepati kata-kataku. Ini bagus. Sekarang semuanya berdirilah. Kita semua adalah anggota bangsa naga yang hebat, ucap Raja Naga dari Selatan. Haha, satu lagi bangsa naga yang sudah menyerah dan bergabung kepada kita. Ini berjalan lancar. Bagaimana dengan bocah Laut Timur itu? Tanya Raja Naga Laut Selatan kepada anaknya. Aku dengar dia mencoba membuat persatuan dengan bangsa lain. Haha, dia sangat konyol sekali, ucap anak Raja Naga Laut Selatan. Memangnya ada berapa banyak Raja Naga yang memiliki integritas hingga berani melawan kita? Itu percuma saja, teman-temanku dari Istana Surga Bayangan. Kesuksesan Istana Naga Surgawi sudah terlihat, tapi kita punya satu rintangan lagi, ucap Raja Naga Laut Selatan. Apakah itu Raja Naga Laut Timur? Tanya seorang anggota dari Surgawi Bayangan, dan ternyata dia merupakan Jenderal Bayangan yang melawan Jenderal Dewa Mata Tiga pada waktu itu. Aku sendiri yang akan membereskannya, ucap Jenderal Surga Bayangan tersebut. Sekarang keadaan berpindah ke tempat peristirahatan Aujiao. Aku telah menemui beberapa Raja Naga. Dari mereka semua hanya 3 yang setuju untuk bergabung dengan kita. Sekarang kita harus membuat rencana yang lebih baik lagi untuk menghadapi ini, ucap Aujiao kepada seluruh pasukannya. Setelah mengatakan itu, dia pun duduk dan terlihat termenung, entah apa yang dia pikirkan. Aujiao, apakah kau masih memikirkan masalah dengan Laut Selatan? Tanya Auling menghampirinya. Duduklah, biar kutuangkan minum terlebih dahulu, jawab Aujiao. Terima kasih, ucap Auling. Sejak aku lulus dari Akademi Naga, aku belum mendapatkan kesempatan untuk mengangkat diriku menjadi kesatria naga. Sekarang aku memikirkan rencana untuk mengalahkan Laut Selatan, dan itu adalah ayahmu. Apakah kau keberatan dengan ini? Tanya Aujiao. Selama ini aku hanyalah sebuah alat di mata ayah dan saudara-saudaraku. Mereka akan mengorbankan siapapun demi keuntungan mereka sendiri. Aku kabur dari jalur iblis dan kau merekrutku. Aku sangat berterima kasih akan hal itu. Aku akan melawan ayah dan saudaraku bersama denganmu, jawab Auling. Terima kasih, apakah kau suka dengan Aosui? Tanya Aujiao. Itu mustahil, kenapa kau tanya begitu? Tanya Auling. Di hari saat dia didakwa hukum mati, aku cukup cemas. Aku ingin menolongnya, tapi aku bukan orang yang seperti itu. Aku bukanlah orang yang cukup berani untuk bertindak di luar kebiasaan bangsa naga. Saat mengingatnya lagi, aku sangat menyesal. Aku harusnya melindungi adikku. Aku sangat berterima kasih kau sudah menyelamatkannya. Auling, ambillah ini, ucap Aujiao menyerahkan bulu burung Garuda kepada Auling. Setelah aku mati, berikan ini kepada Aosui. Dia adalah satu-satunya pewaris tahta selanjutnya dari bangsa Naga Laut Timur. Setelah itu dia akan menjadi Raja Naga Laut Timur yang baru, dan pedang besar Raja Naga ini juga akan menjadi miliknya, ucap Aujiao meyakinkan. Tak lama setelahnya terjadi keributan di luar dan ada seorang yang melapor, "Rajaku, ada keanehan dari atas gunung," ucap orang tersebut. Itu mungkin serangan malam dari bangsa Naga Selatan. Semua satria waspadalah, teriak Aujiao. Kita sedang diserang. Apakah itu orang-orang Laut Selatan? Teriak semua orang yang ada di sana. Mereka melakukan penyerangan dari atas gunung. Ini aneh, dan aura ini bukanlah berasal dari bangsa naga, ucap sang pengawal Aujiao.
Setelah itu Aujiao mengambil sebuah panah api dan menembakkannya ke arah gunung. Setelah panahnya sampai dan menerangi semua area gunung, ternyata orang-orang yang berada di gunung tersebut adalah pasukan surga bayangan. Akhirnya aku bertemu dengan kalian pasukan surga bayangan. Kepada seluruh kesatria naga, bersiaplah untuk menghadapi musuh, teriak Aujiao. Dia benar-benar naga yang sombong. Hari ini kau akan menjadi hewan peliharaan kami, ucap sang jenderal surga bayangan sambil memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Saatnya untuk melancarkan serangan. Pertarungan sengit pun kini tidak dapat dihindari lagi. Semua pasukan surga bayangan mengamuk dan menghancurkan semua kemah dari rombongan Aujiao. Serangan membabi buta pun mengancam pasukan naga laut timur. Di tempat Aujiao sekarang dia sedang berhadapan dengan 3 jenderal surga bayangan sekaligus. Dengan keahlian dan kelincahannya, dia dapat dengan mudah menghindari serangan dari jenderal bayangan yang merupakan mantan jenderal surga tersebut. Tidak hanya itu, ternyata Aujiao dapat memberikan serangan balik dan berhasil menusuknya dengan pedang besar andalannya. Namun tanpa dia duga, dia dicekik dari belakang dan dia dihantam oleh tinju dari sang jenderal bayangan berkepala botak itu. Di tempat Aoling saat ini mereka berupaya untuk mempertahankan diri dari serangan ganas pasukan surga bayangan. Dan dalam sekejap mata mereka pun tak mampu membendung serangan itu dan berhasil ditangkap. Pada akhirnya pertarungan sengit ini dimenangkan oleh pihak surga bayangan. Setelah suasana mulai tenang, gadis Garuda menghampiri kurungan Aoling. Saat dia datang, dia memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia adalah cucu dari Raja Naga Kuno. Mendengar itu, Aoling meminta sang Garuda untuk menyampaikan kondisi bangsa naga kepada kakek itu, agar dia bisa menyelamatkan kelangsungan bangsa naga mereka. Namun hal itu ditolak oleh sang Garuda dengan berkata kalau kakek naga kuno tidak mau lagi mencampuri urusan bangsa naga. Dia pun berpesan kepada Aoling untuk tidak mengandalkan orang lain. Setelah itu dia kembali berkata kalau dia sangat kecewa kepada bangsa naga, karena menurutnya bangsa naga terlalu lemah. Mereka kalah dari pasukan surga bayangan dengan sangat mudahnya. Setelah itu sang Garuda membuka tasnya dan memberikan sesuatu kepada Aoling sebelum dia pergi dari sana. Ambil ini dan makanlah secara rutin karena itu akan menyembuhkan vitalitasmu, ucapnya. Namun sebelum sang Garuda benar-benar pergi meninggalkan tempat itu, Aoling segera mengeluarkan bulu Garuda yang diberikan oleh Aujiao kepadanya. Dia meminta sang Garuda untuk memberikan bulu tersebut kepada Aosue dan menyampaikan pesan dari Aujiao kalau dialah yang merupakan penerus dari kerajaan naga laut timur berikutnya. Sekarang keadaan berpindah ke tempat Aosue dan rombongannya. Terlihat saat ini Aosue sedang memegang seekor bulu Garuda sambil bertekad akan membalaskan dendam kakaknya Aujiao. Namun tiba-tiba datang Guru Tangzan sambil berkata kalau perjalanan mereka masihlah panjang. Namun apabila Aosue telah bertekad ingin keluar dari rombongannya, dia tidak akan menghalanginya. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh orang yang hanya mempunyai satu tangan saja? Akan lebih baik kau menyembuhkan lukamu dulu, barulah berencana untuk balas dendam, ucap Guru Tangzan. Setelah memberikan nasihat kepada Aosue cukup lama, sekarang tibalah bagi mereka untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke barat. Sebelum benar-benar keluar dari kerajaan tengkorak, Guru Tangzan menemui sang putri untuk berpamitan melanjutkan perjalanan mereka. Saat kita mempunyai takdir untuk bertemu kembali nantinya, aku harap pada waktu itu tidaklah berubah, ucap Guru Tangzan sebelum benar-benar pergi dari sana. Setelah mereka melanjutkan perjalanan, Xiaoyu bertanya kepada Guru Tangzan mengenai putri tengkorak putih. Guru Tangzan menjawab kalau putri tengkorak putih saat ini baik-baik saja. Namun dia merasakan ada sebuah cahaya yang berbeda di mata sang putri. Dia kembali menegaskan kalau perjalanan mereka masih cukup panjang, tidak ada waktu bagi mereka untuk mengurusi orang lain. Sekarang ayo cepat kita lanjutkan perjalanan kita ini, ucap Guru Tangzan kepada semua muridnya. Tamat. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini, mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Berhubung komiknya belum update untuk bahasa Indonya, jadi Mimin kira kita stop dulu untuk cerita si Shinji, sambil pelan-pelan mencoba menerjemah dari bahasa aslinya. Dan untuk saran dari teman-teman, kira-kira kita sekarang bahas apa ya enaknya? Tolong suarakan pendapat teman-teman sekalian di kolom komentar. Terima kasih. Bagi yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.